Shalom. Saudaraku yang kekasih, saya Matius PS. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sungguh dibutuhkan oleh umat manusia, dibutuhkan oleh Anda. Sudahkah roh Anda terbebas dari penjara kerajaan maut? Mari kita cek. Kalau enggak, nasibnya akan stagnasi seperti itu. Nasibnya kalau nasib baik, kalau nasib buruk, Anda dapat melihat aktivitas roh Anda maupun nasib dalam kehidupan Anda. Mari kita mawas diri. Demi diri Anda, demi manusia-manusia yang di lingkungan kehidupan saudara, demi masa depan kita semuanya, demi masa depan saudara. Tanda-tanda roh manusia dipenjara di dalam kerajaan maut. Yang pertama, nasib buruk menggelimang di dalam hidup kita, di dalam hidup Anda. Banyak persepsi beredar bahwa nasib buruk hanyalah kemiskinan, kehancuran rumah tangga, tertimpa penyakit berat, cacat, dan sejenisnya. Padahal dari kacamata ilahi, ada yang lebih fatal daripada itu. Nasib baik tanda kutip dalam kerajaan dunia. Ya, nasib baik tubuh alamiah. Padahal terperangkap di dalam kerajaan dunia. Kita tengok Lukas 4 ayat 5-7 bahwa banyak manusia yang tidak merasa bahwa nasibnya buruk dan sangat buruk. Yang merasa nasibnya baik. Kita tengok apakah nasib ini baik. Kalau lanjut, silakan baca. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia, kuasaan dunia, kemuliaan dunia. Dan ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Iblis menawarkan kuasa dan kemuliaan kepada umat manusia. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, jika engkau menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Seluruhnya akan menjadi milikmu. Jadi jangan saudara menyangka kekayaan seseorang atau orang yang menjadi kaya dengan kedudukan tinggi dan bla 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 adalah orang yang bernasib baik. Belum tentu. Mungkin tubuh alamiahnya merasa bernasib baik, padahal rohnya berhutang sama iblis atau berhutang maut yang akan bisa ditagih kepada dia. Udah pasti ditagih kepada dia dan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, dan keturunan keempat. Itu yang mengerikan. Jadi nampaknya kelihatan baik, tapi sebetulnya tidak. Saudaraku yang kekasih, menyembah iblis adalah berbuat syirik, lakukan pemberhalaan dengan iblis. Mengapa demikian? Manusia-manusia yang menikmati kekayaan duniawi merasa sudah memiliki surga. Itu. Maka mereka tidak perlu lagi memperjuangkan untuk pulang ke surga kekal tempat kita berasal. Tak lagi tertarik memperjuangkan pulang ke surga kekal. Dia sudah punya surga. Manusia-manusia yang sudah menjadi raja di bumi tak tertarik untuk pulang ke surga kekal. Loh, menjadi raja saudara, entah apapun istilah kedudukannya. Saudaraku yang kekasih, maka tidak aneh kalau orang kaya sulit sekali masuk kerajaan Allah, apalagi masuk surga kekal. Karena apa? Karena Tuhan mereka ada kekayaan mereka. Hati mereka berada di dalam harta, di dalam kekayaan, di dalam pangkat. Saudaraku yang kekasih,
Kasihan sebetulnya, banyak oknum pemimpin-pemimpin kerajaan dan seterusnya yang sesungguhnya rohnya tersiksa di dalam kerajaan maut. Saya ingin sampaikan kepada saudara, manusia-manusia semacam itu terperangkap dalam kerajaan dunia, memang penyembah iblis tadi, menyembah kepadaku, yang akan menerima siksa serupa dengan iblis, yang akan menerima siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Wahyu 18 ayat 4 sampai 8. Perhatikan baik-baik. Mengerikan sekali kedudukan seseorang yang menganggap dirinya kaya, padahal kekayaannya seakan-akan dari perjuangannya, tetapi belum tentu. Mari kita lihat siksaan apa yang akan diterima oleh manusia-manusia yang rohnya berada di dalam kerajaan maut. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Kasihan, turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Apa itu? Ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ayat 6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Siksaan dan perkabungan. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, kemuliaan dan kemewahan ternyata akan dibalas pada saat kematian menimpa. Bahkan kadang-kadang pada saat kehidupan masih ada. Kehidupan jasmaniahnya masih ada. Dan rohnya akan kembali ke surga kekal. No way, sudah punya surga. Jadi rohnya akan masuk neraka kekal bersama iblis yang disembahnya. Kasihan. Yang kedua, nasib buruk memang yang banyak difahami oleh banyak orang adalah bahwa gelimang nasib buruk dalam kehidupan jasmaniah. Ini banyak dimengerti. Dan kita akan lihat tadi kenapa nanti apa yang terjadi pada iblis membuat nasib baik pada tanda kutip ya, nasib baik pada tubuh alamiahnya. Apa yang terjadi? Supaya ogah ke surga. Ya kan? Puas diri. Supaya bersama di neraka. Bersama iblis di neraka. Tetapi ada lagi, yaitu gelimang nasib buruk dalam kehidupan jasmaniah. Bentuk maut yang ditimpakan iblis pada manusia-manusia yang memiliki hutang maut, baik yang dicari sendiri maupun yang diwariskan, mereka dikerjain oleh iblis dan roh-roh jahat dengan berbagai nasib buruk tubuh alamiah. Mereka mengalami berbagai penyakit, berbagai malapetaka, kemiskinan, kemelaratan, rumah tangga berantakan, dan seterusnya. Saudara bisa baca dalam Ulangan 28 ayat 15-46, nanti bisa dilihat. Saudaraku yang kekasih, apa tujuan iblis membuat manusia-manusia menjadi sengsara demikian? Supaya mereka meraih tangan iblis mendapatkan pertolongan. Sebab apa? Sebab mereka dibuat oleh iblis menyangka bahwa Allah adalah dalang dari semua penyakit, semua nasib buruk manusia. Ya, dalang. Akhirnya mereka menghujat Allah. Akhirnya mereka marah sama Allah. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi no. Allah tidak pernah jahat. Allah maha baik. Yang ada adalah mereka minta pertolongan kepada iblis. Yang ada adalah mereka berhutang maut kepada iblis. Dan iblis punya hak untuk menagih kepada mereka.
dengan berbagai nasib buruk. Sekali lagi, nasib buruk kekayaan, kemewahan, dan nasib buruk penyakit, dan nasib buruk jasmaniah. Kita lihat yang kedua, tanda-tanda bahwa roh kita masih berada di dalam kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, sulit berbuat baik. Sulit karena ada dosa dalam dirinya, maka sulit dia berbuat baik. Roh sebetulnya, roh kita adalah roh yang penurut. Ya, ditampilkan dalam bentuk diekspresikan oleh hati nurani, ingin melakukan hukum Allah, tetapi tubuh alamiah yang dikuasai iblis dan roh-roh jahat. Ya, bagi manusia yang belum lahir kembali, tentang lahir kembali saudara bisa dengarkan dalam vlog yang lain. Ingin berbuat baik tetapi nggak jadi, cuman khayalan, cuman keinginan, dan nggak pernah terrealisir. Itu namanya manusia celaka. Ada lagi manusia yang bergelimang absintus, racun maut, kenajisan-kenajisan, karakter-karakter buruk. Manusia-manusia yang berbalutkan kenajisan, absintus, dan karakter buruk tersebut menyukai kegelapan. Menyukai kegelapan daripada menjadi terang ilahi. Yohanes 3 ayat 19-20. Itu tanda bahwa dia masih terjebak, terpenjara dalam kerajaan maut. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang 2000 tahun lalu ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, saudaraku yang kekasih. Saudara, cek apakah saudara lebih senang berbuat jahat? Apakah Anda lebih berbahagia dengan perbuatan jahat saudara, bahkan nggak merasa bahwa itu jahat? Maka Tuhan Yesus untuk itu mengatakan bahwa kalau mau ikut aku, ayo menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Kenapa? Kenajisan dan absintus dan karakter buruk itu dibentuk oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia pada waktu sebelum lahir kembali. Yang terakhir, ogah pulang ke surga kekal. Tanah air kita ada di surga kekal, saudaraku yang kekasih, dan kita semua umat manusia rohnya pengen pulang ke surga kekal. Ibrani 11 ayat 13-15. Semua roh manusia sesungguhnya pengen pulang ke surga kekal, atau apapun namanya, nirwana kayak, ya, sesungguhnya ingin pulang tanah air ilahi kita. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, Ya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. orang asing dan pendatang. Jadi kita harusnya merasa menjadi orang asing dan pendatang di sini, bukan penduduk asli bumi dan menikmati bumi. Di bumi ini untuk belajar. Lanjut. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Suatu tanah air. Terus Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. punya kesempatan. Artinya saudara harus memperjuangkan untuk pulang ke surga kekal. Nggak bisa kita leha-leha karena agama X, agama Y, lalu kita pasti masuk surga kekal. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Untuk orang beragama, apapun agamanya, saudara harus melakukan seluruh hukum Taurat yang dianut. Saudara harus mengajarkannya demikian seluruh hukum Taurat yang dianut. Baru kemungkinan besar masuk ke surga kekal. Kalau saudara adalah orang kaya, saudara yang
istilahnya puas diri. Saudara senang sekali. Oh, kematian nantinya akan di tempat yang mewah, lalu banyak bunga-bunga, padahal saudara rohnya masuk alam maut, ya, yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Sementara tubuh alamiah saudara juga sudah kaku, ya. No way yang demikian. Kita lebih baik seperti apa kematian nggak penting, seperti apa upacara kematian tidak penting, tetapi yang penting roh saudara dan roh saya masuk ke dalam Firdaus atau bangkit dari antara orang mati kalau kita mati. Kenapa? Jangan keliru pada perhitungan kalkulator duniawi. Karena kalkulator duniawi mengatakan, aku punya harta 100 triliun. Aku bagi ke orang-orang 2 triliun. Ribuan orang dapat. Lalu mereka mendoakan saya masuk surga. Nggak bisa, saudara. Kecuali seluruh harta saudara 100 triliun. Karena saya nggak punya triliun, maka 100 triliun dibagikan ke seluruh orang miskin. Dan saudara ikut Tuhan. Baru itu ada surga. Jadi kalkulatornya bukan kalkulator receh. Kemudian dinikmati adalah rocoh. Lalu untuk Tuhan nol? No. Demikianlah saudaraku, mari koreksi. Apa yang saya harus sampaikan pada akhir epilognya 666 per 1000 atau 2/3 dari umat manusia tidak pernah kembali ke surga kekal kelak. Saya dan saudara membutuhkan atau menginginkan tercatat dalam yang sepertiga atau 333 per 1000. Jadi 666 itu bukan tulisan di dahi, tulisan di chip di sini bahwa itu nantinya ikut enggak. Memang ikut iblis rohnya karena mereka ikut iblis kena neraka kekal, tetapi tidak tertulis dimanapun kecuali di buku kehidupan kalau saudara mau masuk surga kekal. Demikian saudaraku, shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.